Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafa Kaisal Pauja dari kelas TI 01 angkatan 2025 dari jurusan Teknik Informatika Universitas Kuningan. Di sini saya akan menjelaskan hasil proyek saya terkait manajemen member dan transaksi gym. Oke, langsung aja ke pembahasan. Di sini kayak saya menggunakan 3 OP, yaitu ada enkapsulasi, inheritance, dan juga polymorphism. Oke, di sini yang pertama itu uh, ada enkapsulasi. Enkapsulasi itu apa sih sebenarnya? Nah, enkapsulasi itu adalah sebuah proses yang menyembunyikan data agar tidak bisa diakses oleh secara langsung ataupun tidak diakses dengan kelas lain. Ini adalah termasuk uh, ke dalam enkapsulasi. Nih, privat itu termasuk ke dalam enkapsulasi. Ini mengartikan sebuah maka kelas lain tidak bisa diakses oleh eh, apun tidak bisa mengubah namanya secara langsung. Karena itu disebutnya privat. Kalau publik itu bisa. Nah, eh, cara untuk mengaksesnya itu atau eh, kalau privat itu mengaksesnya dengan cara setter dan getter. Ini adalah getter dan setter. Kalau setter ini bisa mengubah isi dari datanya. Kalau getter ini untuk mengambil sebuah datanya untuk ditampilkan gitu. Lalu selanjutnya inheritance di sini itu ada induknya itu member, anaknya itu ada member aktif dan juga member expired. Lalu ada polymorphism sini, ada tulisan string to string. Ini mengartikan uh, bahwa di di setiap satu metode itu menghasilkan beberapa perilaku yang berbeda gitu. Jadi di tiap anak itu berbeda, tapi satu metode yang sama. Oke, saya jelaskan lebih rinci terhadap enkapsulasi. Di sini ada atribut dari member, itu ada member, nama, alamat, dan lain-lain. Lalu juga ada konstruktor. Di sini konstruktornya public member. Lalu di dalam kurung ini termasuk ke dalam ke parameter. Konstruktor ini adalah sebuah metode yang otomatis dipanggil ketika objek bakal dibuat. Jika nanti di bagian main gitu. Lalu dalam konstruktor ini ada tulisan this id member sama dengan id member. This member ini mengartikan sebuah atribut dari tadi ini, privat ini, dari enkapsulasi tadi. Lalu yang kanan itu dari id member ini termasuk dari kurung ke parameter ke pindahkan ke sini. Jadi ini mengartikan sebuah isi atribut dengan nilai parameter gitu. Lalu ada sini ada getter. Getter ini fungsinya untuk mengisi sebuah isi data gitu. Bukan isi mengambil untuk mengambil isi data gitu. Kalau setter itu mengubah datanya. Oke, lanjut ke member aktif Java. Ini merupakan sebuah anak dari member. Di sini ada extend bertandakan sebuah ini adalah sebuah inheritance. Lalu ini yang dimaksud dengan boelan ini itu digunakan untuk menyimpan sebuah status aktif gitu dalam member aktif ini. Lalu kenapa memakai boelan? Karena di sini mungkin ada dua kemungkinan bahwa ada true maupun false gitu. Lalu ini maksud dengan super. Super ini digunakan untuk memanggil konstruktor tadi yang ada di induk. Seperti ID member, nama, dan lain-lain. Lalu ada this ID member sama dengan true. Di sini itu mengartikan sebuah setiap bakal admin
membuat objek baru gitu, pasti akan otomatis berstatuskan aktif gitu. Lalu di sini toString metodenya sama di setiap anaknya, namun di sini yang membedakannya itu sebuah sebuah apa ya sebuah sebuah tulisan sini aktif, dan juga expired itu tulisannya di sini expired gitu, namun metodenya sama toString. Lalu di sini expired di sini eh, sama seperti tadi, ini merupakan sebuah member tadi, induk member. Lalu di sini ada atribut alamat expired. Alasan expired di sini artinya itu digunakan untuk menyimpan sebuah alasan mengapa membership itu harus bakal berakhir gitu. Jadi pasti akan ada kemungkinan bahwa jika membership habis maupun tidak diperpanjang. Lalu ini juga mengartikan sebuah nilai yang akan di awal secara otomatis. Ini juga seperti tadi bahwa ini mengartikan sebuah metode yang sama toString, tapi dengan isi yang berbeda gitu. Ini menggunakan expired. Lalu terakhir ada transaksi. Sini juga saya menggunakan OOP, yaitu enkapsulasi, dan juga enkapsulasi dan juga constructor. Di sini constructornya itu sama seperti tadi, sini privat enkapsulasi ini sama privat, dipanggil dengan getter, lalu isinya dibedakan dengan setter. Lalu di sini ada enkapsulasi constructor dengan parameternya banyak, dan juga sini juga seperti tadi, di sini adalah isi dari atributnya, di atribut, dan juga ini adalah parameternya, ID transaksi sama dengan ID transaksi. Lalu di sini di panggilan akhir di tanggal transaksi, di sini saya menggunakan local date sama dengan toString. Ini artinya bahwa tanggal transaksinya itu tidak perlu dimasukkan oleh si penggunanya. Jadi otomatis akan mengambil sebuah tanggal yang bakal disebutkan, misalnya hari ini dia masukkan tanggal segini gitu. Oke, itu adalah penjelasan terkait kode programnya saya berikan. Lalu saya akan menjelaskan terkait contoh program saya yang buatkan. Nah, di sini masukkan ke nama admin. 1 2 3. Nah, di sini terlihat bahwa dalam dashboard awal itu ada informasi terkait member-member yang aktif maupun expired. Di sini cuma ada 1 dan expired 13 orang. Dan juga sini ada sebuah tabel memberikan sebuah informasi bahwa ada member baru yang dimasukkan gitu. Lalu di sini sang admin juga bisa menambahkan membernya. Contoh seperti ini, saya buka dulu. Nah, di sini terlihat bahwa ada beberapa jumlah paket. Di sini ada 2 bagian paket, yaitu pelajar maupun umum. Ada 2 versi paket. Lalu di sini juga ada tanggal daftar. Tanggal daftarnya tanggal berapa yang dimasukkan. Lalu tanggal expirednya, tanggal misalkan ini tanggal 8, otomatis nanti tanggal 8
Ya, username dan password ini untuk berfungsi untuk si member nanti login. Jadi ini simpan. Lalu member bisa ditambahkan. Di sini dari white member. Nah, di sini terlihat bahwa seperti tadi bahwa ada member baru Iza itu alamat kuningan. Di sini mengatakan aktif karena baru mendaftarkan seorang membership gitu. Lalu ada input transaksi, di sini tinggal menambahkan ID member saja, nanti langsung otomatis namanya terisi. Nah, tadi Iza. Jadi ada jumlah harganya sekitar 225.000. Misal si Iza ini membayar cuma 200.000 saja. Nah, ini adalah jumlah metode pembayarannya ada 3, tunai, kris, dan transfer. Oke, tinggal simpan. Nah, ini adalah muncul tadi ini adalah bahwa transaksi ini disimpan ke dalam riwayat transaksi ini untuk menyimpan sebuah riwayat transaksi tadi. Oke, lanjut ke bagian membernya. Nah, di sini terlihat bahwa dalam dashboard awalnya itu ada bukti bahwa ini statusnya masih aktif gitu. Lalu di sini juga ada waktu yang tersisa untuk membershipnya. Lalu ada info singkat dari paket yang dia ambil, itu ada paket 1 bulan umum, tunggu tanggal expirednya tanggal segini gitu. Lalu profil dari membernya seperti ini. Jadi sang member tidak bisa mengedit apapun. Jadi hanya segini, hanya melihat saja gitu. Ada dari riwayat transaksi tadi, eh, dia memilih paket apa, membayar berapa, dan juga tanggal yang dia bayar tanggal berapa. Oke, sekian dari saya, segitu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum.